الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه عن ذكره الغافلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat Allah sampai saat ini terus-menerus mengalir kepada kita sehingga kita semua beriman kepada Allah, dan hari ini kita termasuk di antara orang yang masih salat berjamaah dan ikut pengajian. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita termasuk di antara orang yang dimuliakan, istiqamah dan husnul khatimah insyaallah. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang dimuliakan, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunaikan salat mayit, kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca adalah selawat Ibrahimiyah. Ketika tasyahud akhir, kita membaca selawat juga salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar banyak redaksi salawat yang dia bukan salawat Ibrahimiyah tadi. Sehingga sebagian orang bertanya, bagaimana sih cara salawat pada Nabi yang benar? Dan kalau salawat itu tidak seperti yang redaksi Nabi ajarkan, apakah boleh atau tidak? Nah, kita akan coba membahas ini dalam waktu maghrib sampai isya insyaallah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Orang-orang beriman diajak, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian, sampaikan selawat dan salam kehormatan kepadanya. Itu sebabnya ketika muazin akan azan, dia baca ayat ini. Kenapa? Seakan dia mengatakan kepada orang yang akan mendengar azan, wahai umat Islam, dalam azan ini nanti akan disebut nama Nabi kita. Ketika nama Nabi disebut, berselawatlah. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat saja selawat, masa kita tak selawat? Jadi dia ngajak kita dengan ayat Al-Quran. Ini agar kita tak termasuk seperti hadis yang disebutkan, Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu kata Nabi, orang bakhil itu kata Nabi, siapa saja namaku disebutkan di hadapannya, dia mendengar namaku disebut, tapi dia tidak berselawat kepadaku. Maka muazin itu baca itu tujuannya itu, Pak, ngajak kita supaya selawat, supaya sebut nama Nabi atau dengar nama Nabi, kita berselawat kepadanya. Begitu juga ketika akan khutbah Jumat, Bilal baca ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Seakan Bilal tadi mengingatkan, wahai jamaah yang hadir, yang mendengarkan khutbah Jumat ini, dalam khutbah akan disebut nama nabimu, akan dibacakan nama nabimu, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran itu dibaca kapan saja boleh Bapak Ibu. Sehingga dibaca sebelum azan, setelah azan, dalam solat, di luar solat, yang penting bukan di kamar mandi, boleh dibaca. Maka ketika dikhususkan di sebagian waktu di antara sekian waktu yang boleh tadi berdasarkan ijtihad, dia tak terlarang dibuat. Dia bukan termasuk bid'ah. Saya ulang. Jika kita khususkan pada waktu tertentu, di antara waktu-waktu yang boleh untuk dibaca, ini tidak termasuk bid'ah. Ini tidak termasuk terlarang. Kenapa? Karena asalnya dia boleh. Dia menggunakan kebolehan di antara rentang waktu yang dibolehkan tadi. Sehingga kalau ada orang mengatakan membaca ayat Al-Quran sebelum azan, membaca ayat Al-Quran sebelum khatib naik mimbar, itu bid'ah, berarti dia membid'ahkan orang membaca Al-Quran yang dibolehkan tanpa ada batasan waktu. Kan sering ada yang bilang gitu. Itu yang muazin itu ngapain baca ayat Quran innallaha malaikatahu sebelum azan? Itu bid'ah. Pertanyaan bid'ah dari mana? Bukankah itu ayat Quran yang boleh dibaca kapan saja? Yang penting kita tidak dalam keadaan yang terlarang menurut syariat membacanya. Contoh sedang kamar mandi, contoh sedang ada hal-hal mohon maaf seperti junub, contoh seperti berhubungan badan dan lain-lain. Itu Bapak Ibu mesti paham dan jeli dengan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling untung itu sebenarnya kita berselawat, bukan Nabi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berasal dari riwayat sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa saja yang selawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah akan membalas selawatnya 10 kali lipat. Wa khuttat anhu asyru khati'at, Allah akan hapuskan 10 dosa dia. Wa rufi'at lahu asyru darajat, Allah akan angkatkan 10 derajat dia. Jadi dapat pahala 10 kali lipat, dosa digugurkan 10 dan ditinggikan derajat 10 tingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berselawat kepada Rasulullah berdasarkan petunjuk Rasul? Di dalam hadis Sayyiduna Ibnu Mas'ud meriwayatkannya, an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu amarna Allah an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka. Rasul datang kepada kami, lalu beliau ditanya. Rasul datang, lalu sahabat nanya kepada Rasul, Rasul, Allah sudah perintahkan kami untuk berselawat kepadamu. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu itu, wahai Rasul? Lalu apa jawab Rasul? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya ulang.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini jawab Rasul bagaimana cara selawat kepada Rasul. Kita tengok riwayat yang kedua. An Abi Mas'udin, masih sama riwayatnya. Qal aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menghadap pada Rasul, lalu duduk di hadapan Rasul. Wa nahnu indah, dan kami waktu itu ada di majlis Rasul itu. Faqala ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafnah. Mengucapkan salam kepada engkau kami tahu. Fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina sallallahu alaik. Lalu mereka tanya, bagaimana kami berselawat kepadamu ketika kami sedang salat? Saat kami harus baca salat dalam salat, gimana caranya kami salat pada engkau? Qal idza antum sallaitum alayya faqulu. Kalau kalian berselawat kepadaku maka bacalah, kata Rasul, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi pertama dengan kedua sama atau ada beda? Ada beda, Pak. Berarti kalau kita sepakat beda, ada dua redaksi yang diajarkan oleh Rasul. Kita tengok redaksi yang ketiga. Dalam redaksi yang ketiga, diriwayatkan dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Para sahabat nanya, gimana kami cara bersolat pada engkau wahai Rasul? Faqala Rasulullah SAW, kata Rasul, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama dengan dua redaksi tadi atau beda? Sama atau beda? Beda lagi. Sudah 3 redaksi yang diajarkan redaksi salawat oleh Nabi. Kita tengok lagi yang keempat, riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, qulna ya Rasulullah, hadha as-salamu alayka qad arafna. Fakaifa salatu alaik? Rasul, kalau bersalam pada engkau kami tahu. Salawat gimana caranya? Qal qulu Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Sama dengan yang 3 tadi atau beda lagi? Sudah 4 redaksi berbeda yang diajarkan oleh Rasul. Tengok yang selanjutnya. Masih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 2. Berasal dari Nabi SAW. Katanya, Qala ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah falyaqul fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innaha lahu zakah. Diriwayatkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasul, siapa saja seorang muslim dia tak punya biaya untuk sedekah, maka hendaklah dia baca ketika berdoa, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dibaca itu, fa innaha lahu zakah. Itu akan menjadi bernilai zakat bagi dia. Sudah 5 redaksi. Saya kira cukup. Apa yang saya sampaikan? Bahwa Rasul ketika mengajarkan salawat,
banyak redaksi solawat yang diajarkan. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi, ini bermakna kalau ada orang bersolawat dengan satu di antara 5 redaksi tadi, dia telah melaksanakan redaksi solawat sesuai dengan sunnah Rasul. Atau diamalkan semuanya, boleh. Diamalkan 2 di antara 5, silahkan. Diamalkan lebih banyak dari itu, silahkan. Maka versi riwayatnya banyak. Yang mana satu yang sahih, Allahu a'lam. Yang mana yang satu Rasul ingin, Allahu a'lam. Yang mana yang tak boleh di antara sekian banyak itu, Allahu a'lam. Kenapa? Riwayatnya ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa yang mana satu di antara selawat tadi boleh untuk kita buat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat bagaimana pandang ulama tentang redaksi yang berbeda-beda tadi, kata mereka, redaksi salat yang paling utama dibaca dalam salat maupun luar salat ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i, redaksi salawat yang paling utama dibaca adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata Imam Syafi'i, yang terbaik kita baca dalam salat seperti yang kita baca biasanya. Ada sedikit perbedaan saja, tak pakai Sayyidina. Kita tengok menurut Imam Nawawi lagi. Kata Imam Nawawi, redaksi yang terbaik itu justru yang menghimpun semua redaksi yang berasal dari sahabat. Maka kata Imam Nawawi, sebaiknya baca salat Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa Imam Nawawi menyimpulkan seperti itu? Karena dari sekian redaksi, masing-masing redaksi itu terwakil dengan selawat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Tadi kan masing-masing punya perbedaan. Oleh Imam Nawawi bagian perbedaan itu digabungkan sehingga tercakuplah semua riwayat tadi dalam satu redaksi. Sehingga teramalkan semua riwayat tentang bagaimana cara selawat kepada Nabi. Dan kita Bapak Ibu, jika belajar hadis atau menganalisa hadis, yang terbaik kita ikuti adalah pendapat ulama hadis. Masalah fikih yang terbaik kita ikut adalah ulama fikih. Buat rumah yang terbaik kita ikut siapa? Tukang, arsitek. Rusak mobil kita, yang terbaik kita ikut siapa? Montir. Orang teknik, pandai dia teknik mesin. Yang dibawa ke tukang emas. Yang dibawa ke pegadaian. Dilelangnya nanti mobil kita. Sakit badan kita. Apakah tulang yang sakit, ginjal yang sakit, kolesterol yang naik. Itu jangan dibawa ke tempat, apapun nama tempat selain kepada ke dokter. Karena sakit badan yang tahu dokter. Kita bawa bemenung, pakai obat alternatif segala macam, orangnya tidak ahli, tak akan sembuh. Kita sedang lapar, yang kita perlukan apa? Kalau kita orang Riau, makan nasi. Tapi coba makan kuaci satu cambung, kenyang perut kita. Makan permen. Permen itu misalkan satu botol ni permen semua kita makan semuanya. Kenyang perut kita? Tidak kenyang. Maka bila kita berobat ada ahlinya, berobatlah kepada ahlinya. Bila kita punya hajat dalam hidup, ada ahlinya.
temui ahlinya, minta petunjuk pada ahlinya. Jangan aneh-aneh. Kalau ingin dapat apa yang kita hajatkan, maka ulama hadis paling baik dalam memahami hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pilihan ulama tentang redaksi terbaik dalam berselawat kepada Nabi Muhammad. Ada di antara ulama yang memilih redaksinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa kullama saha anhul ghafilun. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang manapun satu di antara sekian redaksi yang kita buat, dia sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita baca redaksi selawat satu di antara sekian riwayat tadi, kita melaksanakan sunnah Rasul. Bahkan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ulama salaf dalam berselawat kepada Nabi, tak lagi seperti yang diajarkan Rasul tadi dengan banyak riwayat tadi. Contoh, kita lihat riwayat salawat berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Idza shallaitum ala Rasulillah." Kalau engkau bersalawat kepada Rasul, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, fa ahsinus salata alaihi, maka ungkapkanlah, bacakanlah redaksi salawat yang terbaik dari kalian untuk Rasul. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi. Karena kalian tak tahu, jangan-jangan salawat yang kalian bacakan untuk Nabi itu dia akan diperlihatkan, diperdengarkan, diberitahukan kepada Nabi. Sehingga kalau dia indah, Nabi mendengar akan merasa bahagia. Kalau redaksi yang sangat-sangat indah, Nabi akan bahagia dengan diperdengarkan redaksi selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Faqalu lahu, maka ucapkanlah kepada Rasul itu, fa'allimna qal, maka kata para sahabat kepada Ibnu Mas'ud bilang, ajarkanlah kami yang mana satu cara selawat yang terbaik kepada Rasul itu. Qal, kata sahabat Ibnu Mas'ud, gini caranya. Bacalah Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسوله الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. Sama dengan redaksi yang 5 tadi. Beda lagi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bersolawat dengan redaksi yang berasal dari karangan beliau. Tadi kan sudah jelas tadi. Ditanya Rasul, gimana cara kami salat pada engkau? Ajarkan kami. Kata Rasul, begini redaksinya. Datang sahabat Abdullah bin Mas'ud, beda lagi. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat, jumpa dengan Rasul. Termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Kita tengok lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, عن سلامة الكندي رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه يعلم الناس الصلاة على النبي. Sayyidina Ali mengajarkan salat kepada Nabi begini. Allahumma da'iyal madhuwat wa bari'al masmukat wa jabbaril qulubi ala fitratiha sakiyha wa sa'idiha ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata ta'annunik على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ
لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك. Masih banyak lagi. Satu halaman buku riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tak sama dengan yang 5 tadi. Saya tambahkan satu contoh dari sahabat yang lain. Sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza shalla 'ala an-nabi. Beliau ketika salat kepada Nabi, dia baca, Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahu al-'ulya wa'tihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Beda lagi dengan yang 2 tadi. Beda lagi dengan yang 5 tadi. Kira-kira Bapak Ibu, sahabat ni buat-buat. Kenapa mereka berani buat? Tidakkah mereka takut bahwa mereka berselawat dengan selawat yang bid'ah? Ada yang tahu? Mereka berselawat dengan cara seperti 3 yang kita baca tadi, karena berselawat dengan yang boleh. Lalu mereka khususkan redaksinya dengan ijtihad mereka. Maknanya Nabi mau selawat yang mana satu redaksi yang kita buat, yang kita baca, yang kita suguhkan, Rasul senang dengan selawat kita, suka dengan selawat kita, Allah terima selawat kita. Sehingga sahabat termasuk yang meriwayatkan, kata Rasul cara selawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sendiri ketika selawat bukan yang itu yang dibacanya, tapi selawat redaksi yang berasal dari inisiatif dia. Kan kalau kita tengok seperti selawat yang ada di TV, nasyid-nasyid yang muncul di radio, itu kan banyak selawat. Kadang-kadang di masjid kita hidupkan redaksi selawat. Apakah selawat namanya selawat al-munjiyat, selawat an-nariyah, selawat al-fatih, selawat tibbil qulub, dan berbagai selawat yang lain. Kita sudah tengok Rasul mengajarkan banyak redaksi. Sahabat yang meriwayatkan redaksi yang banyak tadi, mereka berselawat dengan susunan selawat berasal dari mereka. Tambahkan satu, selawat daripada imam besar generasi tabi'in Hasan al-Basri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. Beda lagi redaksi selawat. Tabi'in Hasan al-Basri. Sahabat dengan tabi'in itu generasi salaf atau tidak? Sahabat Nabi dengan para tabi'in generasi salaf atau tidak? Kalau kita mengikut generasi salaf, tengok cara mereka berselawat. Makanya jangan sembarang mengaku saya salafi atau bermanhaj salaf. Kenapa? Yang mana satu di antara sekian sahabat yang kita ikut? Yang mana satu yang salaf, mana yang tak salaf? Ternyata kalau kita tengok dari beberapa redaksi tadi, salaf itu punya banyak pandangan, banyak ijtihad. Tidak satu saja, seperti yang aku ngaku salafi sekarang. Justru orang salafi itu, bila mereka berfikir ilmiah, pengakuan salafi mereka itu enggak ada nilai ilmiahnya. Enggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mereka sebut salaf. Kita tanya, siapa salaf yang Anda maksud? Orangnya siapa?
Kan tak pernah mereka ngaku terus terang. Yang salah kami maksud imamnya Imam Ahmad, Imam Muhammad, Imam Ibrahim, Imam Malik. Enggak pernah sebut. Cuma salah saja. Kalau rupanya ngikut Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa tak menyebut diri Hambali? Kok justru nyebut ke orang, kami ini beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika beramal dengan Quran dan Sunnah berdasarkan mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, berarti orang ini telah menyembunyikan Imam Ahmad sebagai sumber ilmu mereka. Seakan-akan ilmu mereka langsung pada Quran dan Sunnah, Imam Ahmad dibuang. Padahal ngambil Imam Ahmad. Tidak jujur secara ilmiah. Mudallis dalam ilmu hadis begitu. Kenapa mesti ditutupi Imam Ahmad? Kenapa dibuang jasa Imam Ahmad? Apa yang dibuat malu dengan mengakui Imam Ahmad sebagai imam? Secara tahun lahir dan tahun meninggal, Imam Ahmad meninggal 241 Hijriah. Masih salaf. Kenapa tak sebut saja Imam Ahmad? Dan kalau kita tengok kenyataan, tengok kitab-kitab yang mereka pelajari. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Ibn Taymiyah, kitab Ibn Al-Qayyim, Saleh bin Fauzan masih hidup orangnya, Ibn Utsaimin belum lama ini meninggal, Bin Bas belum lama meninggal, Al-Albani belum lama meninggal. Orang-orang yang masih kemarin meninggal dan masih hidup, itu yang mereka rujuk tapi ngaku salaf. Salaf dari mana? Apa mereka ini orang usia panjang? Hidup sejak zaman Rasul, zaman Tabi'in sampai sekarang masih hidup. Sudah itu? Kalau kita tengok kitabnya, ulamanya, kan sudah kita sebut, tak ada yang salah, khalaf. Kalau seandainya mereka menyebut salaf juga, dalam Islam sekte paling salaf itu Khawarij. Sekte paling pertama muncul Islam itu Khawarij. Apa mau dinisbahkan salaf itu dengan Khawarij? Maka Bapak Ibu, tidak ada pertanggungjawaban ilmiahnya orang salafi menyebut diri sebagai salafi atau bermanhaj salaf. Silakan diuji saja. Oh Ustaz, kami ikut mazhab salaf. Buktikan kitab fikih, usul fikih, tafsir, hadis, syarah hadis yang berasal dari salaf dan itu rujukan kalian. Kan enggak pernah jumpa. Yang jumpa cuma kitab-kitab karangan orang khalaf tadi. Makanya salafi itu jangan sebut salafi, Wahabi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ilmiah disebut salafi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu contoh lagi. Imam Syafi'i ketika ditanya gimana selawat kepada Nabi Muhammad, apa kata beliau? Sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ini kalau kita baca Asmaul Husna, ini sering selawat ini di ujungnya dibacakan. Nasid-nasid atau kaset-kaset yang diputar di Indonesia, kebanyakan selawat ini yang dibaca di ujung saat kita membaca Al-Asma Al-Husna. Betul? Sering dengar kalimat itu? Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca banyak selawat, kita baca dengan salawat Al-Fatih, salawat Al-Munjiyat, salawat Nariyah, atau Barzanji namanya, Marhaban namanya, apalagi istilahnya, Burdah namanya, apa saja. Kita sedang mengamalkan redaksi-redaksi salawat yang boleh di antara sekian banyak yang boleh, dan dengan ijtihad kita pilih satu mana yang terbaik menurut kita.
Jangan-jangan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat yang kita baca itu sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, fa ahsinus salata alayya, ucapkanlah oleh kalian dengan cara selawat yang terbaik. Jangan-jangan setiap imam dengan segala redaksi yang dia buat, yang dia karang, dan menurut dia itulah paling indah, menurut dia dalam mengarang selawat, redaksi paling indah, justru Allah akan membalasnya dengan balasan terbaik, dan Rasul akan menghargainya dengan penghargaan terbaik, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang berdoa seperti begini. Kita baca sebuah riwayat, ini menarik. An Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi a'rabi. Suatu hari Rasul lewat di hadapan seorang Arab Badui, wa huwa yad'u fi salatihi. Waktu itu dia salat, membaca doa dalam salatnya. Apa katanya? Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasifuhu alwasifun wa la tughayyiruhu alhawadithu wa la yakhsha ad-dawair ya'lamu mathaqil aljibal wa makayil albihar wa 'adada qatril amtar wa 'adada waraqil ashjar wa 'adada ma azlama 'alayhi al-lail wa ashraqa 'alayhi an-nahar la tuwari minhu sama'un sama'a wala ardun arda wala bahrun ma fi qa'rihi wala jabalun ma fi wa'rihi ij'al khaira 'umri akhirahu wa khaira 'amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Falamma insaraf da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia baca dengan doa yang bagus tadi itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia selesai doa, dia pergi? Da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil dia. Tuan yang berdoa tadi, sini dulu. Setelah dipanggil Nabi, wa wahaba lahu zahaban, Nabi kasih dia sekeping emas. Wa qala lah, kata Nabi ke orang tadi, wahabtu laka zahab, aku kasihkan kepada engkau kepingan emas tadi itu, li husni thanaika 'ala Allah azza wa jalla, karena eloknya, karena indahnya, karena bagusnya pujian engkau kepada Allah dalam doa engkau. Saya ulang, Arab Badui tadi berdoa dalam solat dengan redaksi yang tak diajarkan oleh Rasul, dengan redaksi yang tak diajarkan di dalam Al-Quran. Dia memuji Allah dengan pujian yang berasal dari dalam dirinya. Saya puji Allah dengan redaksi ini. Kira-kira begitu. Terdengar oleh Rasul. Selesai dia berdoa, dipanggil oleh Rasul, dikasih sekeping emas oleh Rasul. Rasul menjelaskan di ujung itu, aku kasih sekeping emas ini kepada engkau karena bagusnya redaksi pujian engkau kepada Allah. Tengok Bapak Ibu, tak diajarkan caranya oleh Rasul, tak ada redaksinya diajarkan ayat Al-Quran. Sahabat tadi inisiatif berdoa kepada Allah dengan pujian yang dia buat sendiri. Apa yang terjadi? Rasul panggil dia, kasih sekeping emas. Jangan-jangan para imam yang mengajarkan kita dengan selawat nariyah, selawat tibbil qulub, selawat al-fatih, selawat al-munjiyat, selawat ad-dibai, dan berbagai bentuk selawat yang selama ini beredar di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu kalaulah Nabi masih hidup dan dengar selawat mereka, Rasul akan kasih hadiah, Rasul akan puji, Rasul akan berikan apresiasi untuk berbagai redaksi selawat yang mereka baca. Maka Bapak Ibu, tidak perlu takut dengan selawat-selawat yang kita baca sehari-hari. Baik kita dengar dalam pengajian, anak-anak hadrah, di TV, di radio, di YouTube, di berbagai
berbagai kanal informasi, ini kan tak seperti yang diajarkan Rasul. Tidak ada masalah. Kenapa? Kita sedang mengamalkan satu di antara sekian redaksi yang dibolehkan oleh Rasul, dan kita pilih satu di antara dibolehkan itu sebagai ijtihad untuk menjadi selawat yang kita rutinkan kepada Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal sedikit kita baca Sayyidina dalam selawat tadi. Kan Rasul tak ajarkan dengan redaksi tadi itu. Jelas tadi. Kita tengok dalam Al-Quran, kata Allah tentang Nabi Yahya, Sayyidahu wa Hasura. Nabi Yahya itu seorang sayyid. Kemudian tentang Nabi Yusuf dan seorang perempuan yang waktu itu tertarik dengan Nabi Yusuf di istana itu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Disebutkan bahwa perempuan tadi dia bertemu dengan sayyidnya di depan pintu. Saat kejar-kejaran, rupanya datang raja, datang pembesar istana, kepergok depan pintu bahasa orang. Sayyidaha dibaca. Artinya raja dia disebut dengan sayyid. Tadi Nabi Yahya disebut dengan sayyid. Saya tengok lagi. Di dalam Al-Quran terkait orang kafir, kata orang kafir, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Orang kafir bilang, sungguhnya kami mentaati, mematuhi sadatana, para sayyid di antara kami. Wa kubara'ana, dan para pembesar di antara kami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak redaksi penggunaan sayyid dalam Al-Quran. Jika orang-orang yang dia tidak imamul anbiya wal mursalin seperti Nabi Muhammad disebut dengan sayyid, mestinya Nabi Muhammad yang merupakan imam para nabi dan rasul lebih patut disebut dengan sayyid ketika menyebut namanya. Karena ketika menyebut namanya dengan sayyid, menunjukkan adab orang yang menyebut namanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqulanna ahadukum abdi wa ummati wa la yaqulanna al-muluk rabbi wa rabbati wa la yaqul al-malik fataya wa fatati wa la yaqul mamluk sayyidi wa sayyidati fa innahumul mamlukun wa rabbullah azza wa jalla. Kata Nabi, jangan kalian bilang kepada siapapun, ini hambaku, ini budak perempuanmu, abdi wa ammati. Dan jangan kalian bilang kepada siapapun, orang-orang yang menjadi tuan kalian, rabbi wa rabbati. Tapi katakanlah fataya wa fatati, abdi wal yakul mamluk sayyidi wa sayyidati. Rasul suruh bilang kepada orang yang menjadi pemilikmu, kan budak itu perjualbelikan, sebut dengan sayyid kalian. Perempuannya sebut dengan sayyidah kalian. Itu sebabnya di sebagian sayyid itu dibaca dengan sidi. Sehingga di kita ada istilah sidi. Sayyidati disingkat dengan siti. Makanya Sayyidati Khadijah, Siti Khadijah. Sayyidati Aisyah, Siti Aisyah. Itu awalnya sayyidi, kemudian sayyidati, kemudian di kita menjadi sidi, siti. Itu Rasul yang mengajarkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok dalam redaksi Al-Quran, redaksi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali redaksi yang mengajarkan untuk kita menyebut sayyid kepada orang yang patut untuk kita hormati. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kunna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam indah lam yughadir minhunna wahidah fa aqbal Fatimah tamshi ma tukhti'u ma tukhti'
مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت. Rasul pernah anak beliau Fatimah datang, lalu dia dudukkan di samping kiri atau kanan yang riwayat Sayyidah Aisyah. Kemudian kata Rasul kepada Sayyidah Fatimah, apakah engkau ridha engkau ini menjadi sayyidah nisa'il mu'minin? Saya ulang, kata Rasul, apakah engkau ridha menjadi sayyidah nisa'il mu'minin, sayyid bagi semua perempuan beriman, atau sayyidah nisa'i hadhil ummah, sayyid bagi perempuan semua umat ini? Kepada Sayyidah Aisyah Rasul tanya, mau tak engkau disebut dengan sayyid semua orang perempuan beriman, atau sayyid semua perempuan umat ini? Kepada orang yang bukan Rasul, Rasul menyebut sayyid, sayyidah. Kok kepada beliau tak boleh? Kok kepada beliau tak sesuai dengan sunnah? Perbuatan beliau bukannya sunnah. Justru kalau ngikut beliau, ngikut sunnah. Maka ketika beliau menyebut orang lain dengan sayyid, itu berarti beliau mengajarkan cara menyebut yang baik. Ketika dipraktekkan kepada beliau, berarti kita mengajarkan apa yang beliau ajarkan untuk orang lain. Itu kan secara bahasa kita. Kalau nalar kita berjalan, aku suruh kalian menyebut sya'nu dengan ini itu. Kepada aku, secara tidak langsung mengatakan, kepada aku kalian kalau menyebut seperti itu juga bisa kalian lakukan. Karena kalaulah tak boleh cara yang kita buat itu lakukan, Rasul pasti akan katakan, cara yang aku lakukan kepada orang lain ini tak boleh dibuat. Tapi dengan Rasul membuat, menunjukkan ini boleh dibuat oleh orang lain, kepada orang lain, dan kepada Rasul terutama. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, qala Abu Bakar, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar, aku lihat Rasul sedang khutbah di atas mimbar. Wa Hasan ma'ah, waktu itu cucu beliau Hasan bersama beliau. Wa huwa yuqbilu 'ala an-nasi marrah wa 'alaihi marrah. Kadang-kadang Rasul menghadap kepada jamaah, kadang menghadap kepada Hasan yang bersama Rasul tadi. Wa yaqul, kata Rasul kepada Hasan, inna ibni hada sayyid. Cucuku ini adalah sayyid, kata Rasul. Kok bisa kepada cucu Rasul yang bukan Nabi dan Rasul disebut sayyid? Kepada beliau tak bisa disebut dengan sayyid, dan kita dianggap bid'ah dan bertentangan dengan sunnah. Coba pikirkan oleh Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Rasul, dia adalah sunnah. Kalau kita buat seperti ini buat Rasul, kita sedang membuat yang sejalan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga manfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita kaji ini, apapun selawat yang kita baca, tak usah khawatir. Ketika musim maulid, baca Adhiyaul Lami', baca Barzanji, baca Burdah, apa saja redaksi selawat, silahkan dibaca. Kenapa? Rasul tak melarang, sahabat tak melarang, generasi salaf justru melakukan seperti yang kita buat hari ini. Maka kitalah salafi sesungguhnya, yang ngaku-ngaku salaf, yang ngaku-ngaku salafi, mereka sebenarnya bukan salafi dan bukan bermanhaj salaf, tapi bermanhaj talafi. Talafi itu bahasa kita perusak, merusak ajaran sunnah, merusak ukhuwah umat, merusak keyakinan umat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ajaran salafi, dari ajaran manhaj salaf, atau yang sebenarnya wahabi itu. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.